Pengkritik itu mereka yang juga mencintai Indonesia. Mereka juga punya patriotisme dalam diri mereka. Bukan hanya TNI Polri yang punya patriotisme. Masyarakat atau publik atau rakyat juga punya perasaan yang sama, ingin menjadikan Indonesia itu lebih sejahtera. Dunia pers di Indonesia sekarang ini dibayang-bayangi dengan pembungkaman yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap perusahaan-perusahaan pers atau lembaga-lembaga jurnalistik yang kritis terhadap pemerintah. Nah, pada tanggal 19 Maret tahun 2025 lalu, kantor majalah Tempo itu menerima sebuah paket, dan ketika dibuka itu adalah kepala babi yang baru dipotong, di mana darah segarnya masih ada. Yang kedua, salah satu dari kuping babi itu dipotong, ya, istilahnya itu sebagai simbol lah bahwa kalau mereka tidak mau menanggapi atau mendengarkan pesan ini, ya mereka akan mengalami hal yang sama. Aksi teror tersebut mendapatkan tanggapan berbagai pihak, yang intinya adalah mengutuk aksi teror terhadap aktivitas jurnalistik dari majalah Tempo ini. Jadi nama penerima yang dikirim dalam paket itu adalah Francisca Christy Rosana. Jadi yang dikirimin kepala babi ini bukan Tempo secara kelembagaan, tapi adalah salah seorang pengelola dari podcast Tempo yang terkenal dengan nama Bocor Alus. Dan uniknya, Francisca Christy Rosana ini adalah satu-satunya cewek yang mengelola podcast Bocor Alus atau menjadi host di Bocor Alus ini. Yang lainnya laki-laki ya. Kalau menurut pemberitaan itu ada 6 dari pengelola podcast Bocor Alus ini. Nah, ini yang menarik ya. Kalau saya jadi ingat perkataan Prabowo kemarin, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Intinya sih semacam menyindir ya mereka yang banyak mengkritik kebijakannya. Jadi Presiden itu mengibaratkan mereka pengkritik itu atau yang tidak setuju dengan kebijakannya itu seperti anjing. Nah, makanya anjing itu pas kalau dikasih kepala babi gitu ya. Mungkin loh ya, ini tafsiran saya. Nah, yang menarik adalah tanggapan dari pihak istana yang diwakili oleh ketua tim komunikasinya, yaitu Hasan Nasbi. Justru Hasan dengan enteng mengatakan, ya dimasak aja tuh kepala babi. Justru ketika dia mengatakan itu, reaksi dari masyarakat atau publik luar biasa. Kok begitu ya? Mestinya Hasan Nasbi ini bisa mengungkapkan pernyataan yang lebih bijak ya. Justru seolah-olah dia itu kan meremehkan atau tidak menganggap penting aksi teror yang menimpa majalah Tempo ini. Jadi persoalannya di sini bukan soal majalah Temponya, tapi ini adalah suatu bentuk kekerasan yang bisa dilakukan pemerintah itu terhadap siapa aja. Jadi tidak hanya majalah Tempo, tapi juga mereka-mereka aktivis yang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah Prabowo. Sebenarnya alasan masyarakat sipil atau publik mengkritik kebijakan Prabowo itu bukannya mengada-ada ya. Kalau kita perhatikan semenjak Prabowo itu dilantik pada Oktober tahun 2024, banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang mendapatkan reaksi negatif. Ya, mulai dari pembentukan kementerian yang gemoy, yang diisi banyak orang, yang penuh nuansa perkawanan dan diisi para buzzer. Yang kedua adalah soal kebijakannya yang terkesan istilahnya tes ombak ya, seperti pada kasus kebijakan gas LPG. Juga yang nomor 3 adalah kebijakannya soal pemangkasan anggaran. Ya, Prabowo menggadang-gadang bahwa dia berhasil memberantas korupsi lewat pemangkasan anggaran ini. Sebaliknya, masyarakat melihat ini kok jadi begini ya, karena Prabowo
menggunakan anggaran itu bukan untuk meningkatkan layanan publik, tapi sebagian duitnya itu dimasukkan ke dalam modal dan antara. Dan yang kedua, duit itu juga dipakai untuk membiayai program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo. Nah, ini publik melihat seolah ada pemaksaan yang tidak pada tempatnya gitu kan. Di situasi krisis sekarang ini kan masyarakat lagi susah-susahnya, pekerjaan sulit ya, mendapatkan duit juga sulit ya. Ini sangat terlihat dari aktivitas masyarakat menjelang hari raya Lebaran. Nah, angka mudik kita aja belakangan ini kan turunnya cukup banyak. Terlihat dari arus lalu lintas yang melintas di jalan tol itu tidak sepadat seperti pada tahun lalu. Artinya apa? Banyak pemudik yang membatalkan liburan Lebaran mereka karena situasi ekonomi yang tidak menguntungkan. Jadi kembali kepada aksi kepala babi ini ya. Ini memperlihatkan bagaimana pemerintah sekarang ini istilahnya alergi terhadap kritik ya. Karena kalau pemerintah nggak alergi ya dia akan membiarkan orang mengkritik ya. Selama itu bagus, substansinya bisa bisa ditindaklanjuti, ya mengapa enggak? Kenapa harus paranoid dengan kritik gitu? Kritik itu kan bagus. Pengkritik itu mereka yang juga mencintai Indonesia. Mereka juga punya patriotisme dalam diri mereka. Bukan hanya TNI Polri yang punya patriotisme. Masyarakat atau publik atau rakyat juga punya perasaan yang sama. Ingin menjadikan Indonesia itu lebih sejahtera. Ya, apa instrumen sejahteranya? Yaitu APBN ya, kebijakan yang berpihak kepada rakyat ya. Itu harus diperjuangkan memang. Karena kalau kita biarkan dan pemerintah berjalan dengan aturan mainnya sendiri tanpa ada keterlibatan rakyat dan keberpihakan kepada rakyat ya sama aja kita kembali kepada era kolonial yang tidak pernah menyerap aspirasi dari bawah tapi cenderung top down dari bawah ke atas. Soal teror kepala babi yang menimpa salah satu wartawan Tempo yaitu Francisca Christy Rosana ini memang sudah berjalan kurang lebih hampir 10 hari ya. Bukannya mereda, justru pihak Tempo atau pengelola bocor halus itu juga menerima 6 ekor tikus yang kepalanya sudah dipenggal. Nah, angka 6 itu mewakili 6 pengelola dari siaran podcast dari Tempo yang rutin ditayangkan pada hari Sabtu. Nah, ini yang menarik ya, karena ternyata upaya untuk membungkam kebebasan pers atau membungkam kritik itu dilakukan dengan serius. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan sekarang lagi marak isu tentang penolakan terhadap undang-undang TNI. Nah, salah satu yang menjadi concern masyarakat atau rakyatnya adalah keterlibatan TNI dalam pengawasan ruang-ruang siber atau ruang digital di masyarakat. Kita ketahui sebenarnya kan wewenangnya itu dari Kominfo ya, dan sebagai penegakan hukumnya adalah polisi. Nah, hari ini kita akan mendapatkan namanya perlakuan yang berbeda. Karena nggak hanya polisi, Kominfo, nanti yang akan mengawasi masyarakat itu adalah dari pihak tentara juga atau militer. Mereka diberikan wewenang untuk itu. Nah, kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir kan dibentuknya satgas-satgas yang dilakukan oleh Mabes TNI. Salah satunya adalah Mabes untuk pengawasan siber. Nah, menurut saya ini perlu kita perhatikan. Artinya apa? Ruang gerak masyarakat nanti akan diintai apabila tidak sesuai dengan kebijakan dari pemerintah, dianggap sebagai pengganggu ketentraman atau keamanan dari pemerintah atau negara. Dan bukannya tidak mungkin aksi teror seperti kepala babi itu bakal terus berlanjut ya. Tidak hanya kepala babi atau tikus nanti, bisa jadi mungkin ada binatang lain yang dipakai.
Jadi secara simbolik ya, pembunuhan. Jadi secara simbolik ya, pemenggalan kepala babi ini adalah sebagai bentuk simbol teror yang sangat sadis sebenarnya. Karena orang akan mengasosiasikan bahwa bila mereka tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, itu bakal mengalami nasib yang sama seperti babi atau tikus-tikus itu. Nah, pembungkaman seperti ini biasa terjadi pada negara-negara yang otoriter atau negara-negara yang dimana pemerintah itu sangat kuat sehingga aspirasi masyarakat atau ekspresi masyarakat itu ditekan dengan cara-cara kekerasan. Tentu kita yang hidup pada Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto akan ingat bagaimana cara-cara Soeharto mempertahankan kekuasaannya, setelahnya mengamankan kebijakan-kebijakannya dengan menekan orang-orang kritis. Bahkan dulu pernah ada istilah ya, kalau macam-macam nyawa itu bisa hilang gitu, atau nggak kembali lagi. Dan peristiwa ini juga sudah tercatat dalam sejarah kita, di mana pada puncaknya, yaitu tahun 1998, banyak aktivis politik itu diculik oleh pihak berwenang, yaitu dalam hal ini tentara. Kondisi ini tentu tidak bisa kita biarkan terus-menerus ya. Karena apa yang terjadi saat ini berarti kita ingin kembali mengulang seperti zaman Orde Baru yang sangat otoriter. Peristiwa teror atau istilahnya pembungkaman terhadap pilar keempat dari demokrasi, yaitu pers, itu seperti kita itu mengulang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun di mana Orde Baru berkuasa, di mana pada saat itu pemerintah menggunakan instrumen penegak hukum baik polisi maupun penjaga keamanan tentara untuk membungkam sikap-sikap kritis dari masyarakat. Tapi yang menarik adalah pernyataan dari kepala komunikasi istana yang ketika ditanya wartawan untuk menyikapi atau menanggapi teror kepala babi yang menimpa salah seorang jurnalis majalah Tempo, ya dia dengan enteng mengatakan ya dimasak aja ya. Peristiwa ini kalau ini nggak menimpa Rosana, misalkan Rosana itu kita ketahui adalah seorang penganut Katolik ya, dari namanya kelihatan ya, Francisca Christi Rosana. Nah, apakah Hasan Nasbi akan memberikan tanggapan yang sama apabila penerima teror ini adalah wartawan Tempo yang muslim ya? Karena kita ketahui kan babi ini kan binatang yang diharamkan di agama Islam. Nah, pastinya orang akan bersikap berbeda. Wah, ini ternyata ada upaya-upaya untuk istilahnya menyudutkan atau mengkafir-kafirkan lah istilahnya orang yang tidak setuju dengan pemerintah. Jadi saya lihat ada sebuah propaganda terselubung juga ya. Jadi berusaha untuk diadu domba nanti. Intinya mereka-mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah itu akan di-framing seolah-olah dia orang kafir atau kemudian antek asing. Atau bisa jadi orang-orang yang kecewa karena pemilu seperti itu. Padahal hari ini kita melihat bahwa memang situasi politik ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, makanya jangan terlalu berharap apakah nanti polisi, pemerintah itu akan bisa mengungkap ini. Ya, seperti kasus-kasus yang lain kan, pasti terjadi pengalian-pengalian yang akhirnya orang lupa. Ya semoga enggak ya. Tapi saya secara pribadi itu skeptis bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Meskipun polisi sudah berjanji menurunkan timnya, tapi ya kita tahulah bagaimana. Soal kasus pagar laut aja hilang begitu aja. Penegak hukum yang tadinya bersemangat hilang semua. Apalagi kasus ini gitu ya. Yang mereka tahu bahwa Tempo ini menjadi salah satu media yang tidak disukai oleh pemerintah hari ini.